Mendukung Pak Anies Baswedan. Apakah Pak Anies itu ganteng sehingga kita manis mendukung juga? Silakan. Perkenalkan saya Arsad dari satu-satunya mungkin anak muda juga yang sangat optimis mendukung Ganjar, sangat optimis ya, mendukung Ganjar. Sehingga dalam kesempatan ini ya diundang juga oleh Kak Boy. Jadi kalau kita bicara soal apa yang menjadi kelebihan utama Pak Anies sehingga banyak partisipasi anak muda maupun kalangan-kalangan komunitas dan lain sebagainya mendukung. Yang pertama, sosok Mas Anies itu sangat begitu cerdas. Karena kita tuh sudah capek dengan pemimpin yang dungu. Pemimpin yang dungu. Wow, gimana maksudnya nih? Ayo. Waduh, berat. Pak Anies mungkin bisa mendengar bahwa suara pemuda timur Nyong Manis, kalau di timur namanya Nyong Manis. Nyong Manis dari Maluku mengharapkan kalau bisa Pak Anies datang ke Maluku kita sama-sama birukan atau buat Pak Anies menang di Maluku, Sulawesi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, para pengikut dan follower Langkah Anies Channel. Bersama dengan saya, Fritz Salorboy. Hari ini kita akan meminta pendapat dari para pemuda yang menurut saya cantik dan ganteng. Asik. Satu dari Sulawesi Tengah dan yang satu dari Maluku. Benarkah para pemuda mendukung Pak Anies Baswedan? Kita akan mendengar apa alasan mereka mendukung Pak Anies Baswedan. Selamat sore. Dengan Sore siapa? Dan kakak Mentari. Kakak siapa? Mentari. Mentari. Iya. Suaranya manis banget, Aduh. wajahnya manis banget. Mentari itu membuat cahaya bagi semuanya ya. Iya, amin. Membuktikan bahwa Pak Anies bisa menang ya. Boleh, harus Mencahayakan harus. semua orang untuk dukung. Pak Anies. Harus optimis dong. Harus optimis. Iya. Dengan kakak siapa? Siap Arsad Dari mana? Maluku. Maluku mana? Maluku, lebih tepatnya Kepulauan K. Wah, luar biasa. Orang K hari ini sudah mendukung Pak Anies Baswedan. Iya. Bolehkah saya bertanya dikit? Boleh Kita banget suasananya dong. agak santai ya. Santai dong. Kakak Mentari, namanya keren, namanya cantik, orangnya cantik. Apa alasan mendukung Pak Anies Baswedan? Pak Anies itu adalah sebuah identitas seorang milenial. Menurut Identitas? saya, seorang milenial yang sangat melekat kepada Pak Anies gitu. Jadi memang dia itu seorang panutan lah untuk anak muda zaman sekarang. Karena anak muda itu butuh perubahan sebenarnya. Karena pemikiran anak muda itu yang pertama adalah perubahan, yang kedua adalah membawa perubahan positif lah untuk kedepannya. Karena kan sekarang ini anak muda tuh jangan sampai kita struggling dalam perubahan yang itu saja. Karena anak muda ini selalu mau berkembang, selalu mau confident dalam melakukan apapun. Seorang pemimpin, semuanya gitu. Memang anak muda itu butuh sosok Pak Anies sebenarnya. Anak muda butuh sosok Pak Anies. Kira-kira apa yang anak muda inginkan agar Pak Anies itu bisa merubah atau melanjutkan? Anak muda, Pak Anies itu sudah melekat dengan ini ya, anak muda. Dari awal dia jadi wali kota, jadi gubernur, itu dia sudah ada pegangan buat anak mudanya. Jadi harapan anak muda itu buat Pak Anies itu sebenarnya banyak sih, karena itu semua sudah melekat di Pak Anies. Jadi kita itu butuh sosok sebenarnya seperti Pak Anies gitu. Jadi, bagaimana dari kaum muda yang berjenis atau bergender perempuan, apakah tertarik dengan Pak Anies? Sangat tertarik dong, itu banyak ibu-ibu, emak-emak, semua suka. Kalau dari anak muda Saya sendiri? saja suka Pak Anies gitu, karena pintar, karena berwawasan. Anak muda sekarang ini suka yang pintar-pintar sebenarnya. Ya, jadi memang sosok Pak Anies itulah yang ingin. Bagaimana menurut kakak Mentari? Apakah pemuda di Sulawesi Tengah mendukung Pak Anies? Berapa persen kira-kira menurutmu? Bisa dibilang 1000%. 1000%? Saya berani Banyak banget jamin. dong. Saya berani jamin loh. Saya mau pingin dengar apa alasan anak muda yang ganteng, hitam manis ini mendukung Pak Anies Baswedan. Apakah Pak Anies itu ganteng sehingga hitam manis mendukung juga? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya ingin menyapa pemirsa dan perkenalkan saya Arsad dari satu-satunya mungkin anak muda juga yang sangat optimis mendukung Ganjar, sangat optimis ya, mendukung Ganjar. Sehingga dalam kesempatan ini ya diundang juga oleh Kak Boy. Ya. Jadi kalau kita bicara soal apa yang menjadi kelebihan utama Pak Anies sehingga banyak partisipasi anak muda maupun kalangan komunitas dan lain sebagainya mendukung. Yang pertama, sosok
Mas Anies itu sangat begitu toleransi ya. Toleransi. Toleransi. Kira-kira toleransi dalam bentuk apa? Nah, kita lihat ya, berbagai isu-isu soal agama dan lain sebagainya, dan sikap Pak Anies itu ya tidak membuktikan dirinya itu memihak kepada sebuah komunitas atau identitas. Itulah menjadi sebuah apa ya? Sebuah pengalaman yang cukup berharga buat pemuda hari ini. Jadi berarti pemuda menginginkan pemersatu, pemimpin yang mampu mempersatukan semua golongan. Ya, tentu saja karena sosok Pak Anies ini apa ya, mewakili apa cerminan-cerminan pemuda ya kan. Nah, sehingga apapun pilihan kita itu adalah bagian dari keinginan pemuda secara kolektif. Nah, kira-kira begitu, Kakak Boy. Nah, saya dengar gabung di Beta Manis. Apakah Manis itu yang buat karena mukanya juga manis menggabung atau gimana nih? Iya, karena kalau saya juga bergabung di salah satu relawannya, namanya Beta Manise. Kenapa? Karena Beta Manise itu menggambarkan sebuah apa ya? Kita dan Mas Anies itu sama-sama manis gitu ya. Manis ya, Mas Anies itu manis. Tuh Mas Anies. Jadi ya itulah Mas Anies itu manis. sehingga terbangun dari kesadaran diskusi-diskusi sehingga teman-teman dan kita semua menginisiatif membentuk salah satu relawan pendukung Anies, dan tentu saja kita akan tetap berkomitmen memenangkan Anies sebagai calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Saya mendengar bahwa orang mengatakan bahwa NTT, Papua, Maluku 0% Pak Anies. Gimana selaku pemuda, benar enggak? Ya kalau saya secara pribadi ya, sejauh pengamatan saya hari ini itu bisa dibantahkan. Bisa dibantahkan. Dibantahkan. Terbuktinya saya mungkin mewakili baik secara pribadi maupun bicara dalam konteks yang luas, saya juga bagian dari anak-anak timur ya, yang juga dengan kehadiran saya itu membantah. Iya, orang bicara soal kita wilayah timur itu sampai sejauh ini masih 0%, dan itu terbantah dengan kehadiran saya sendiri. Wow. Kurang lebih kayak begitu, Kakak. Wow, luar biasa. Kakak komentari, benarkah orang menggelar bahwa wilayah timur itu 0%? Wah, itu sangat tidak betul ya. Saya sebagai warga timur itu sangat tidak Percaya. tidak percaya. Ya, karena pada realitanya di lokasi saya itu, area saya itu semuanya Anies gitu. Jadi Semuanya Anies. 1000% yang tadi iya, kakak komentari. iya. Karena itu tadi. Jadi kakak komentari mengatakan bahwa di Sulteng Anies harga mati. Iya. Di Maluku bukan 0%. Berapa persen, Bang? Kira-kira? Ya 100% lah ya kan. Ngeri kali, Maluku 100% untuk siapa? Mas Anies. Keren kan? Jadi teman-teman terbantahkan sudah ketika kita berdebat di Komal, banyak yang mengatakan bahwa Pak Anies 0%. Terus Putra Maluku mengatakan sendiri bahwa 100%. 0% tambah 1 di belakang dan ditambah 1 0 ya. 100%. Oke. Nah, kira-kira sosok Pak Anies seperti apa yang membuat teman-teman berdua ingin mendukung Pak Anies? Silakan dari Timur dulu. Timur. Ya, kalau bicara sosok Anies ini ya tidak asing ya. Anies juga merupakan salah satu tokoh nasional yang cukup terkenal. Dan itulah mengapa kita sebagai anak muda cenderung mendeklarasikan berbagai komunitas untuk mendukung Anies itu. Karena kita melihat Mas Anies itu sangat potensial dan layak untuk memimpin bangsa ini ke depan. Dan harapan-harapan itu semua ada di Mas Anies. Perubahan dan lain sebagainya, kita tetap optimis ketika Mas Anies terpilih sebagai presiden, semuanya itu akan terwujud. Wow, ini menarik banget. Beliau mengatakan bahwa harapan itu ada di Pak Anies. Sekarang saya tanya ke komentari. Mendengar bahwa Pak Anies itu guru ya? Iya. Gimana menurutmu kalau guru memimpin? Orang saja bisa mencerdaskan bagaimana bangsa ini ketika dipimpin oleh guru. Sebenarnya rakyat Indonesia itu membutuhkan pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang? Cerdas. Sekali lagi pemimpin yang? Cerdas. Cerdas. Karena kita itu sudah capek dengan pemimpin yang dungu. Pemimpin yang dungu? Wow, gimana maksudnya nih? Ayo. Waduh, berat. Jadi memang kita tuh menginginkan sosok yang cerdas sebenarnya. Kita tuh sudah capek dengan ketidakjelasan sistem, dengan ketidakjelasan peraturan.
yang terlalu dikaretkan dan dibelit-belitkan. Itu yang sebenarnya butuh kita harapin itu adalah sosok pemimpin yang cerdas, berkompeten, dan bisalah dengan skala internasional bisalah diadu gitu. Saya butuh itu. Dan anak muda butuh itu. Mentang-mentang Pak Anies karena berskala internasional dukung juga ya? Jelas, kita harus berani global dong. Berarti abang juga Ya, menginginkan sepakat. sosok seperti itu? Ya tentu itu menjadi sebuah harapan kita pemuda, bahwa pemimpin itu tidak hanya berpikir secara lokal, tapi selebih Sekarang saya daripada tantang berdua. Oke. Berani nggak membentuk relawan yang Anda dua miliki ini di kampung halaman? Dari ujung, silakan. Iya, seperti yang saya katakan di awal, tujuan dari pembentukan relawan itu tidak hanya sebatas kita mendeklarasikan, tetapi selebih daripada itu kita akan membangun sebuah gotong royong sampai pada akar-akarnya. Nah, sehingga itulah menjadi sebuah spirit dan alasan kenapa kita ingin membentuk relawan pendukung Anies. Ya, itu. Silakan ke komentar bagaimana? Kalau untuk membentuk relawan sebenarnya itu semua sudah ada, semua sudah ready. Karena itu semua apa? Itu memang sudah dari jati diri sendiri manusia yang ingin mendukung Pak Anies gitu. Jadi biar nggak masuk relawan juga udah ada gitu. Tapi kalau untuk relawan kami semua sudah siap kok gitu. Karena sudah ada. Karena kemarin waktu Pak Anies datang ke Sulawesi Tengah itu semua deklarasi untuk relawan Anies itu sudah ada semua. Itu lebih dari 20 relawan di situ. Jadi sudah masing-masing simpul ada hadir di situ. Jadi tadi Kakak Mentari mengatakan bahwa di Sulteng sudah oke. Iya. Bagaimana nih? Kakak Mentari kan sekarang berdomisili tinggal di Jakarta. Jaksel. Saya menantang nih. Wow, Strategi dan langkah apa yang Kakak Mentari mau sosialisasikan atau lakukan agar orang-orang Sulawesi, bukan hanya Sulawesi Tengah, seluruh Sulawesi bisa bergabung di Pak Anies, dan juga orang Maluku, NTT, Papua bisa bergabung di salah satu relawan untuk dukung Pak Anies. Silakan dari Kakak Mentari. saya akan gerakan semua teman saya, keluarga saya, dan komponen penting lah di sana. Karena bisa dibilang di sana saya cukup bisa dibantu lah, intinya itu. Di Jakarta sendiri bagaimana? Bisa. Serius? Bisa. Saya tantang ya. Ya, oke. Anies, kita tunggu janjinya beliau. Jadi beliau mampu membawa masa begitu banyak untuk gabung di relawan di DKI Jakarta. Kita tunggu. Siap. Apa nih? Ya, bebas aja. Habis Tentatif, ya? setelah ini. Setelah ini Ya. kita mulai gerakan. Bagaimana anak ganteng si manis dari timur? Apa ya, cara-cara yang mungkin digunakan setiap relawan itu yang jelas banyak pendekatan. Yang tadi juga disebutkan, pendekatan yang pertama kita mulai bangun dari lingkungan, kita mulai bangun dari door to door, kemudian dari pergaulan, dan yang paling terpenting di setiap tempat itu ada tokoh-tokoh yang emang dijadikannya sebagai tokoh lah di situ. Nah, ini menjadi sebuah solusi, sehingga kita bisa ketika mengambil orang-orang ini, saya sangat optimis, insya Allah kita bisa menggalang suara lebih besar lagi. Nah, ini sudah detik-detik akhir nih. Saya ingin meminta teman-teman dua tantang. Pak Anies kalau bisa datang di Maluku, Ya. dan gimana? Coba berikan pandangan dulu. Ya, tentu juga ini menjadi sebuah harapan ya. Kalau kita bicara mungkin timur dan khususnya mungkin saya sebagai putra Maluku juga sangat berharap bahwa dalam proses menjelang pemilihan Mas Anies juga bisa ke Maluku dan melihat antusias masyarakat di sana seperti apa. Nah, itu menjadi harapan. Seperti itu, Kakak. Komentari bagaimana pandangannya? Saya juga sama sih pandangannya dengan kakak tadi. Memang tujuan untuk kita itu ingin memenangkan Pak Anies gitu. Memang dari lubuk dari hati paling dalam sebenarnya. Jadi tidak ada paksaan. Jadi kalau memang Pak Anies bisa datang boleh banget. Tapi kalau misalnya enggak karena ada situasi bentrokan, nggak masalah. Kita tetap optimis kok gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Pak Anies mungkin bisa mendengar bahwa suara pemuda timur, Nyong Manis, kalau di timur namanya Nyong Manis. Nyong Manis dari Maluku mengharapkan kalau bisa Pak Anies datang ke Maluku, kita sama-sama birukan atau buat Pak Anies menang di Maluku, Sulawesi ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, sebelum closing statement, kira-kira apa yang
bisa teman-teman tawarkan ke pemuda-pemudi agar pemuda-pemudi Maluku, Sulawesi ikut bergabung? Silakan. Ini menjadi catatan bahwa yang muda akan bisa melahirkan perubahan. Yang muda akan melahirkan perubahan. Oleh sebab itu, kepada kawan-kawan pemuda-pemudi se-Indonesia, yuk mari sama-sama kita memenangkan Mas Anies sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Silakan Kak Mentari. Jadi kalau di Sulawesi Tengah itu memang tujuannya tetap sama. Jadi memang ingin memenangkan Anies. Memang kalau bisa anak muda itu memang anak muda itu tanpa disuruh juga mereka tetap Pak Anies gitu. Jadi sesuai itu memang saya tadi bilang tadi dari hati sebenarnya. Jadi bisalah kalau misalnya mau dibilang diajak, bisalah mereka pasti mau. Oke. Sebagai closing statement dan harapan, saya percaya dari Maluku punya banyak atau segudang aspirasi yang rakyat inginkan. Pak Anies ketika jadi presiden akan memperjuangkan. Nanti teman-teman bisa sampaikan apa harapan pemuda Maluku agar Pak Anies bisa merubah di sana atau mungkin melanjutkan. Demikian juga dari Sulawesi. Apa harapan dan yang diinginkan oleh pemuda-pemudi Sulawesi untuk Pak Anies itu merubah? Silakan dari Nyong Manis. Ya, tentunya ini menjadi sebuah harapan besar kita secara umum bahwa yang berkaitan dengan agenda-agenda pemuda itu sangat diharapkan. Nah, yang berikut juga tentunya melalui kesempatan ini saya ingin berpesan sekali lagi bahwa perubahan dan masa depan bangsa ini terletak pada pundak pemuda. Oleh sebab itu, saya kira baik itu pemikiran maupun kebijakan apapun yang dilakukan, yang paling terutama adalah pertimbangan pemikiran pemuda itu sangat perlu diakomodir. Nah, mulai dari semua perspektif. Silakan Kak komentarnya. Kalau menurut saya itu seorang pemimpin itu sebenarnya dimandatkan oleh masyarakat. Ketika seorang pemimpin itu bisa dipercayakan, berarti memang masyarakat memilih seorang pemimpin yang atas hati nurani. Nah, kalau seperti itu, sebenarnya kekuasaan tertinggi itu di masyarakat kan. Jadi kalau misalnya ada pemimpin yang tidak sejalan, tidak sejalur, itulah tugas masyarakat untuk mengkat pemimpin itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita masyarakat bisa melahirkan pemimpin yang baik gitu, karena seorang pemimpin yang baik pasti bisa mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Itu yang perlu kita tagline. Jadi sesosok Pak Anies itu pas di situ. Jadi menurut saya memang Pak Anies adalah seorang guru, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa juga kan. Jadi memang orang lain aja dicerdaskan. Iya, apalagi kita bangsa Indonesia gitu. Jadi memang sudah pasti memang itu sesosok Pak Anies itu di situ. Jadi menurut saya bisa lah, kalau untuk perubahan Pak Anies bisa. Baik, ada 2 poin inti yang menurut saya anak muda ini menyampaikan dan komentar positif yang diberikan kepada Pak Anies, dan ada beberapa harapan. Yang pertama, Pak Anies, anak muda menginginkan agar ketika Pak Anies jadi presiden, dengarlah suara pemuda. Karena Bung Karno mengatakan, berikanlah 10 pemuda, maka akan guncang dunia. Tapi kalau di sini, berikanlah 100 pemuda di Sulteng, di Maluku, maka bukan dunia saja, seluruh pelosok dunia ini dihantam, diguncang dan ditumpang untuk Pak Anies. Yang kedua adalah pilih pemimpin yang cerdas, karena pemimpin yang cerdas sebagai apa? Panutan. Sebagai mentari kehidupan. Ya. Yang terakhir adalah pemimpin adalah mandat rakyat, maka itu mandat harus didengar. Jangan abaikan rakyat, tapi terus mendengarkan aspirasi rakyat dari pusat sampai ke daerah, dari Aceh sampai Merauke, dan dari Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itu adalah pendapat daripada
kedua anak muda. Panis, ingat anak muda. Jangan lupa anak muda. Sekian dan terima kasih. Teman-teman, mohon maaf kalau Ya. ada yang kekurangan. Kami dari Oke, Langkah Anies dan Channel terima kasih. memohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Terima Siap. kasih sudah memberikan komentar yang positif. Semoga itu Pak Anies bisa mendengar dan bisa melaksanakannya. Jangan lupa janji tadi, Iya. dirikan relawan di kampung halaman. Oke, itu saja. Kami akan menutup dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan kata-kata yang kurang berkesan dan menyakiti para penonton. Sekian dan terima kasih. Bersama dengan saya, Fritz Alorboy, host Langkah Anies Channel.